Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan KISI PSAS IPA 2023 di tema yang kedua tentang bioteknologi. Nah, tema bioteknologi ini terdiri dari 4 soal pilihan ganda biasa, 2 soal benar salah, 2 soal menjodohkan, dan 1 soal isian singkat. Oke, let's check it out. Ya, untuk poin KISI yang pertama, peserta didik dapat menelaah pernyataan yang berhubungan dengan bioteknologi. Nah, sebenarnya kisi-kisi ini tuh banyak banget ya penjabarannya begitu. Karena pernyataan yang berhubungan dengan bioteknologi itu bisa banyak begitu. Tapi yang jelas kita coba mulai dengan bioteknologi itu sebenarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, perbedaannya apa saja kita mulai bahas ya. Untuk yang bioteknologi konvensional ini kita boleh sebut bahwa itu adalah bioteknologi tradisional gitu. Sedangkan bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang kekinian atau modern. Maka bioteknologi konvensional ini dia menggunakan makhluk hidup secara langsung, biasanya dalam bentuk bakteri atau jamur. Kemudian tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Maksudnya eh, tidak apa ya, tidak diteliti dengan tahapan-tahapan ilmiah. Kemudian didasarkan pada keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Kayak contohnya eh, nenek kakek kita yang belajar tentang bagaimana cara membuat tape, bagaimana cara membuat peyem gitu ya. Mereka tidak secara akademis begitu ya mempelajarinya, tapi biasanya mereka belajar dari nenek moyangnya, bagaimana takarannya, bagaimana bahan-bahannya, bagaimana perlakuannya untuk membuat tempe, untuk membuat tape begitu. Kemudian tidak diproduksi secara massal, maksudnya tidak pabrikan begitu ya. Biasanya bioteknologi konvensional ini diproduksi skala rumahan saja. Kemudian sudah ada dan dipakai sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, ya benar ya. Kemudian hanya menggunakan teknologi yang ada saja, jadi tidak ada penambahan teknologi-teknologi terkini. Kemudian biaya penerapannya relatif lebih mudah atau lebih murah. Jadi kalau misalnya kita mau buat tempe begitu, kita hanya perlu beli kedelainya, kita hanya perlu beli raginya gitu. Jadi tidak memerlukan biaya yang mahal. Kemudian butuh banyak waktu. Jadi biasanya untuk menunggu sampai tape atau tempe itu siap dikonsumsi, maka kita harus menunggu seminggu misalnya atau beberapa hari sampai seminggu. Kemudian tidak mampu membuat sifat organisme yang baru. Jadi kalau misalnya resepnya seperti itu, maka tempenya pun yang akan jadi seperti itu gitu. Jadi jarang sekali terjadi variasi-variasi tempe atau variasi-variasi dari bioteknologi konvensional. Kemudian perbaikan genetikanya tidak terarah. Jadi kadang kan kita kalau misalnya membuat tempe atau membuat tape nih, membuat peyem, ada yang jadi manis begitu ya. Ada juga yang kita ini mah gagal gitu, malah jadi asam atau malah tetap keras begitu. Kenapa? Karena memang eh, si perbaikan genetikanya, si apa itu formulasinya itu tidak terarah gitu, tidak eh, dibuat secara ilmiah begitu. Berbeda dengan bioteknologi modern di mana bioteknologi modern ini memakai makhluk hidup secara dan komponennya secara langsung gitu. Jadi tidak hanya makhluk hidupnya saja, tapi bisa jadi hanya bagian atau komponen dari makhluk hidupnya. Misalnya hanya bagian gennya saja, hanya bagian selnya saja begitu. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, salah satunya adalah rekayasa genetika. Selanjutnya merupakan hasil kajian dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Lalu biasanya diproduksi secara massal dan berskala besar. Jadi sekali produksi itu bisa sampai ratusan ribuan bahkan jutaan eh, produk bioteknologi modern. Selanjutnya untuk bioteknologi modern ini baru mulai digunakan pada 1917. Kemudian eh, bioteknologi modern sudah memakai teknologi rekayasa genetika. Jadi tidak hanya menggunakan makhluk hidupnya secara utuh tetapi mulai merekayasa genetika atau bagian gen dari makhluk hidup tersebut. Kemudian membutuhkan banyak biaya ya, biasanya harganya tidak murah, biasanya harganya mahal gitu. Kemudian waktunya relatif singkat. Jadi
dalam beberapa jam itu bisa dihasilkan produk yang sangat banyak begitu. Kemudian mampu membuat sifat organisme yang baru. Jadi misalnya eh, salah satu produk dari rekayasa genetika misalnya jambu tanpa biji ya, atau yang kita kenal dengan jambu kristal begitu. Nah, itu kan berbeda sifatnya dari jambu biji yang kita kenal sebelumnya gitu. Jambu biji yang kita kenal sebelumnya kan rasanya sepet begitu, kemudian bijinya banyak. Tetapi kalau jambu kristal itu kan jambunya lembut gitu, kemudian bijinya sedikit gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai mampu membuat sifat organisme yang baru. Kemudian perbaikan genetikanya sangat terarah. Maksudnya jadi rekayasa genetika yang dilakukan itu spesifik gitu dan terukur segimana sebelah mana gennya yang akan kita ambil, yang akan kita rekayasa, maka nggak sembarangan gitu gen yang dipotongnya gitu. Oke, kita lanjutin. Selanjutnya adalah oh ya, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh dari produk bioteknologi konvensional beserta apa mikroorganismenya. Contohnya biasanya bioteknologi konvensional ini kan melibatkan fungi atau jamur dan bakteri ya. Kita coba lihat untuk yang jamur dulu. Nah, bahan bakunya misalnya kedelai, dia dicampur dengan jamur Rhizopus oryzae, maka akan membentuk tempe gitu, menghasilkan tempe. Kemudian kedelai jika dia direaksikan atau dicampur dengan Aspergillus wentii, ini juga jamur, maka dia akan menjadi kecap. Sedangkan kacang tanah ketika dia direaksikan dengan Neospora crassa, maka dia akan menjadi produk oncom begitu. Nah, ini adalah jembatan keledainya. Teman Riza main ke rumah Asti dan Om Nesa. Maksudnya begini, tempe dia akan menggunakan Rhizopus oryzae begitu. Ya. Kemudian Aspergillus wentii ya, kedelai ketika kecap akan dibuat dengan mikroorganisme Aspergillus wentii dan oncom ini dibuat dengan jamur Neospora crassa begitu ya. Oke, selanjutnya ada air kelapa ketika direaksikan dengan bakteri ini ya, Acetobacter psyllinum, maka akan menjadi nata de coco. Yogurt itu dibuat dari susu yang dicampur dengan Lactobacillus bulgaricus. Keju dia akan dibuat dari susu yang direaksikan dengan Lactobacillus lactis. Nah, jembatan keledainya Aceh punya nacho tapi labu diminum yoga, sedangkan keju dimakan lala. Jadi Acetobacter untuk membuat nata de coco, kemudian Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt, dan keju itu dibuat dengan Lactobacillus lactis. Oke, untuk poin kisi-kisi selanjutnya adalah disajikan data produk bioteknologi. Peserta didik dapat menganalisis produk yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika. Nah, sebetulnya ada banyak ya produk rekayasa genetika gitu. Kita coba lihat dari sini. Ini adalah semangka tanpa biji. Ini adalah salah satu produk rekayasa genetika juga. Nah, seperti ini nih ya, jambu kristal. Tadi kita sudah cerita. Nah, ini adalah organisme dengan sifat yang baru begitu. Ini ciri khas dari rekayasa genetika, menghasilkan sifat individu yang baru. Kemudian selain itu ada pembuatan vaksin, ini juga merupakan produk dari rekayasa genetika. Lalu ada pembuatan hormon insulin dari bakteri, dari gen bakteri ya. Jadi di dalam gen bakteri ini disisipi uh, gen pembuat insulin nih, seperti kita lihat. Kemudian si gen ini akan dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Kebayang nggak sih, bakteri kan dia berkembang biak dengan cepat ya. Nah, dalam waktu beberapa jam saja, maka kita akan bisa panen insulin dengan banyak gitu. Panen hormon insulin dengan banyak, sesuai dengan banyaknya jumlah bakteri yang membelah diri begitu. Oke. Kemudian ada juga ini nih, apa, jagung ya. Jagung yang berbeda bijinya nih. Ini ada tulisannya GMO. GMO itu kalau tidak salah genetically modified organism kalau tidak salah ya. Jadi organisme yang telah melalui proses setelah dimodifikasi secara genetik
gitu. Biasanya makanan-makanan hasil rekayasa genetika ini dilabeli GMO. Kalau kita ke luar negeri ya, akan dilabeli GMO gitu. Kemudian ada juga kultur jaringan. Ini adalah produk rekayasa genetika. Kultur jaringan ini biasanya mengambil berkaitan dengan totipotensi sel. Apa sih totipotensi sel itu? Kemampuan sel untuk membuat komponen-komponen yang baru dari tubuhnya. Nah, jadi dari bagian meristemnya si wortel ini kita ambil sedikit, kemudian ditumbuhkan di dalam media agar. Nah, nanti si wortel yang ada di agar ini akan dapat tumbuh menjadi wortel yang dewasa eh, seperti induknya begitu. Oke, selanjutnya. Nah, menentukan contoh produk bioteknologi yang berperan dalam bidang kesehatan. Jadi kita udah bahas sedikit ya. Jadi ada beberapa produk bioteknologi yang memang dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah vaksin dan terapi gen, begitu, gene terapi. Terapi gen ini salah satunya adalah terapi gen insulin seperti yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Mengaitkan eh, kemajuan bioteknologi dengan nilai kemanusiaan. Nah, sebenarnya segala sesuatu kalau dimanfaatin secara bijak, sesuai dengan kepentingan keperluannya aja, itu akan menjadi manfaat bagi penggunanya. Tapi jika digunakan dengan serakah tanpa mengindahkan nilai dan norma serta hanya mengedepankan kepentingan pribadi, tentunya akan membawa keburukan dan malah petaka gitu. Jadi apapun termasuk bioteknologi ini kalau memang dia dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan digunakan seperlunya maka dia akan bermanfaat. Tapi kita ambil saja contohnya teknologi cloning ya. Kalau misalnya teknologi cloning ini dibalik pro kontranya begitu, kalau teknologi cloning ini tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik, misalnya untuk perbaikan organ gitu. Jadi kalau misalnya organ jantungnya diperbaiki dengan teknologi cloning itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya teknologi cloning ini dipakai untuk membuat manusia yang baru misalnya gitu dengan tujuan tertentu, nah itu kan udah menyalahi aturan ya. Maka nilai kebermanfaatannya jadi tidak ada. Oke, oke, itu tadi adalah tema kedua kita ya untuk PSAS IPA tahun 2023. Ya, ketemu lagi di tema yang ketiga. Selamat belajar, sukses selalu.